Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan testing ya. Jadi ini French press plunger yang 350 mili. Ini saya akan gunakan, ini sudah saya timbang ya, ini sekitar 18 gram biji kopi Arabica Gayo. Ini sudah kita siapkan heaternya untuk memanaskan air, dan ini hand green ya. Jadi favorit saya tetap manual grinding ya, bukan dari bubukan. Oke, kita akan mulai dulu sambil menunggu heaternya panas. Saya akan live proses grinding saja ya. Jadi ini Anda akan ketemu estimasi waktunya yang diperlukan untuk ini grindnya semi coarse ya. Jadi ya agak nggak sampai bubuk halus banget, enggak. Jadi ya bukan yang coarse yang sangat kasar sekali, juga bukan yang seperti itu. Jadi ya memang standarnya untuk French press ya, bukan untuk V6 drip. Kalau V6 drip harus lebih besar lagi, tapi kalau untuk French press ya kurang lebih ukurannya sekitar, nanti saya akan tunjukkan seberapa halus hasil gilingannya. Kita akan mulai proses penggilingannya ya, gosok ini aja terus. Jadi ini yang saya gunakan ini ya, saya menggunakan biji kopi Arabica Gayo yang jenis berry atau kopi single, yang kopi jantan ya. Jadi ya cuman ada satu buah saja di tiap tangkainya. Biasanya sih waktu grindingnya untuk sekitar 15 gram ini makan waktu 5 menitan, bisa kurang tuh, tergantung seberapa cepat Anda bisa memutar tuasnya ya. Karena kalau yang manual grinding seperti ini sih, memang ada mesinnya yang pakai mesin elektrik itu ada, cuman budget saya tidak sampai untuk beli yang mesin seperti itu ya. Kalau ini grinder 50 ribuan, nanti saya berikan linknya. Misalnya Anda berminat untuk baik itu beli kopinya maupun beli grindernya atau beli French pressnya, akan saya berikan linknya tuh. Jadi saya akan berikan link untuk produk-produk yang saya gunakan hari ini. Oh ya, untuk kopi ya memang kembali lagi preferensi ya, setiap orang bisa beda. Tapi untuk hand grind yang seperti ini lebih cocok untuk kopi-kopi yang jenis Arabica. Kalau untuk kopi yang Robusta itu seringkali ukuran bijinya terlalu besar, sehingga ya pasti akan nyisa sebagian yang agak di manual dulu, dikepok agak kecil baru bisa dimasukkan lagi. Itu sih pengalaman saya menggunakan hand grind yang saya gunakan hampir setiap hari mulai awal tahun. Jadi ya untuk harga 50 ribuan ya, ini sudah melebihi dari harga beli awalnya sih. Kalau untuk heaternya saya pakai heater mulai zaman saya kuliah ya, ini heater Airlux. Kalau untuk ininya French press yang saya gunakan, saya menggunakan merek One to Cups ya. Jadi ya ini tentunya pembeliannya berdasarkan review. Saya sudah membaca beberapa review untuk French press yang murah nih. One to Press ini salah satu yang reviewnya cukup baik, dan saya akui sih saya punya satu yang agak besar yang kapasitas 600 mili itu sampai sekarang ya hampir tiap hari layak lah. Kalau misalnya kalau ada tamu atau apa untuk membuat teh, membuat apa, kapasitas 600 mili itu cukup ideal. Ini udah tinggal sedikit ya, jadi ya seperti saya bilang kurang lebih 5 menitan waktu grindingnya yang diperlukan. Ini juga masih proses pemanasan dan belum selesai juga. Oh ya, saya sarankan nih, kalau misalnya kalian punya heater, pastikan kabelnya atau kabel olornya atau colokannya dia pakai yang kabel besar seperti ini ya. Ini pakai kabel engkel 2,5, karena kalau pakai kabel yang kecil nih, itu resiko satu, konsumsi listriknya lebih boros ya, karena dia hambatannya lebih besar. Dua, resiko untuk putus atau terbakar, terutama untuk kabel-kabel serabut, itu cukup tinggi.
Jadi pakai kabel engkel ya yang seperti ini engkel 2,5, pakai engkel 1,5 aja cukup sih sebenarnya kalau untuk tidak penggunaan rutin tiap hari. Tapi kalau untuk penggunaan rutin saya sarankan pakai engkel 2,5 saja ya. Itu sekedar sedikit informasi karena heater ini makan daya yang cukup besar. Ini saya gunakan untuk ya, termasuk untuk laptop yang saya gunakan untuk video ini. Kipas semuanya menggunakan satu kabel untuk engkel yang 2,5. Stoppernya menggunakan engkel 2,5 semua. Bisa dilihat ya, ini sudah tinggal sisa-sisa, tinggal beberapa biji terakhir saja. Ini sudah bisa kita lihat ya, sudah mulai beruap nih heaternya. Bisa dilihat ya, jadi ini biji tapi yang ini bubuk tapi yang masih agak kasar ya. Jadi yang ini untuk fresh memang idealnya seukuran ini ya, tapi kalau untuk Vietnam drip ini kurang besar ya, ini terlalu halus kalau untuk Vietnam drip. Untuk fresh ini sudah cukup ideal ya. Jadi kita pindahkan dulu, ini kita masukkan. Ini untuk ya, ini long plate sih istilahnya kalau orang sering bilang. Jadi 110 sampai 115, ini saya pakai 18 untuk 300 ml ya. Kalau mau pakai 110 berarti Anda butuh 35 gram kopi. Ya sekitar 30 gram lah, jangan 35 gram, 30 gram kopi untuk yang ini. Ya tapi tentunya lambung kalian kuat atau tidak itu beda lagi ya. Jadi ini kita tuangkan dulu ya, ini bubuk kopi hasil gilingannya, alat French press-nya 18 gram ya. Oke, ini kita tuang sambil kita tunggu ya proses panasnya selesai. Ini bisa dilihat dari indikatornya ya, ini masih menyala. Kalau indikatornya sudah tidak menyala lagi, itu berarti proses airnya sudah sepenuhnya mendidih. Jadi ini tinggal tunggu aja, paling sebentar lagi seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya ini harga French press-nya berapa, ini satu set sekitar 35 ribuan ya. Ada sejumlah marketplace yang menjualnya harga 40 sampai 50, tapi saya akan kasih linknya. Ini sekitar 30 ribuan saja. Kalau untuk jenis biji kopi yang saya gunakan ini Gayo yang Piperi, ini harga, ini saya beli setengah kilo itu kalau nggak salah 115 ya, cukup mahal memang, saya akui. Jadi kalau untuk Anda tidak mencoba yang tes cita rasa yang lain, itu harga per gramnya ada di angka, harga per onsnya, jadi per 100 gramnya itu di angka 16 sampai 20 ribu per onsnya. Itu Anda sudah bisa mendapatkan kopi yang biasanya sih medium roast ya. Nah ini udah selesai ya, biasanya untuk yang kelas medium roast dengan semi wash atau pencucian sebagian. Tapi kalau Anda ingin yang yang khusus seperti Piperi, honey process atau yang wine process, itu harganya sedikit di atasnya ya. Ini udah selesai. Kalau Anda ingin menuangkan menggunakan French press atau menggunakan aeropress atau apapun alatnya, jadi jangan langsung dituang semua, itu enggak. Jadi biarkan kopinya, saya kopinya blooming dulu. Anda tuangkan sedikit dulu, tapi pastikan seluruh airnya ini, seluruh biji kopinya terendam. Ini Anda aduk juga nggak apa-apa, nggak diaduk juga ya lebih baik diaduk sih. Ya pastikan kopinya blooming dulu ya. Jadi kalau kopinya sudah blooming, aromanya ini bisa dipastikan. Nah, aromanya ini sudah berubah ya. Sayangnya ini hanya audio visual saja ya. Coba ini ada tes cita rasa aroma, sehingga aromanya bisa keluar juga di ya, mungkin itu pengembangan teknologi ke depan ya. Kita lanjutkan ya. Setelah blooming prosesnya selesai, kita tuang airnya sampai batas yang diinginkan. Oh iya, sekedar info aja ya, jangan terlalu penuh. Nah ini adalah asumsinya dia sampai mana. Jadi batasnya sampai ini ya, sesuaikan sama batas yang di sini. Tuh idealnya. Supaya apa? Supaya tidak amber dan cita rasanya cukup ya. Ini sudah mendekati batas.
Kalau ditanya waktu emersinya berapa lama, jadi ini kalau bisa dilihat ya, nah ini biji kopinya sebenarnya naik ke atas ya, tapi dengan adanya alat French press ini Anda tinggal tekan, maka yang di bagian atas yang tersisa hanyalah kopi bersih saja ya. Jadi waktu emersinya yang ideal berapa lama, berdasarkan sejumlah pengalaman saya dan sejumlah literatur yang saya baca, waktu emersinya paling enggak ya 3 menitan lah. Jadi dibiarkan dulu seperti ini selama 3 menit sebelum nanti Anda press dan Anda tinggal tuang. Oke, sekian ya tutorial pembuatan French press dari saya. Atau ini saya pause dulu lah, nanti saya tunjukkan hasil kopi saringannya seperti apa. Saya pause dulu. Oke, proses emersinya saya rasa sudah cukup ya. Ini akan kita mulai saja proses penuangannya. Pertama, ini bisa Anda press ya, jadi sehingga kotoran atau bubuk kopinya tidak ada yang terbawa ke atas. Lalu ini kita tuang, kita lihat. Ini kopinya relatif bersih ya. Ini bisa dilihat. Ini ya memang sedikit keruh karena warnanya ya. Ini bukan yang, kalau mau yang benar-benar clean bersih 100%, Anda bisa pakai cloth dripping atau yang model saringan kain, atau pakai paper filter, itu akan menghasilkan kopi yang sangat bening, sehingga warnanya mungkin coklat tapi cukup bening lah. Tapi kalau ini bisa dilihat ya, ini warnanya seperti ini, dan ini bisa dicek di bagian bawah. Ini di bagian bawah kotorannya hanya sedikit, hanya partikel-partikel yang sangat kecil sekali yang lewat itu ya. Jadi sekian ya tutorial penggunaan pembuatan kopi dari French press yang Anda bisa lakukan sendiri di rumah ya. Anda bisa belanja alatnya sendiri. Harga plunger atau pressnya ini sekitar 30 ribuan. Kopinya ini per ons di angka 16 sampai 20 ribu per onsnya. Jadi untuk sekali takar itu bisa 15 sampai 20 lah, anggaplah 20 itu bisa untuk 5 kali pakai. Jadi Anda butuh untuk 5 kali ngopi, beli alat inventarisnya ini harga 30.000, kopinya ini harga 20.000 ya per onsnya. Jadi untuk 5 kali pakai berarti 4.000. Jadi sekali ngopi Anda butuh modal ya sekitar 7.000-8.000-an lah, sama untuk biaya manasin airnya. Jadi kalau ada yang menjual kopi seperti Vietnam Drip atau French press atau kopi-kopi dengan biji kopi yang level premium di harga 10.000 atau 15.000, itu sebenarnya sangat murah, karena estimasi modal yang diperlukan dan penghitung biaya penyusutan alat yang digunakan itu ada di sekitar angka 8.000 sampai 9.000. Kalau harganya di angka 15 ribuan, itu berarti posisinya dia mengambil untung sekitar 4.000 sampai 5.000 per gelasnya. Jadi seperti itu ya tutorial pembuatan kopi French press dari saya. Sekian, terima kasih. Bila ada pertanyaan tinggalkan komentar aja di video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.